Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai implementasi ERP. Baik, di sini ada nama kelompok dari kami, kelompok 5. Yang pertama ada Nelta Yatrisia, yang kedua ada Keken Juani, yang ketiga ada Hamidah, yang keempat ada Sifani Rizpanila, yang kelima ada saya sendiri, Ratna Syafitri, dan yang keenam ada Yana Nubitasari. Baik, implementasi ERP dengan Big Bang Method. Nah, strategi Big Bang adalah strategi yang dilakukan dengan menerapkan semua modul dari ERP dan di semua lokasi dari proyek di dalam perusahaan di saat yang bersamaan. Nah, semua sistem ini, sistem yang lama ini dihentikan pada saat sistem ERP baru dimulai, di mana kesiapan para pemakai dan jaringan harus tersedia pada saat sistem dimulai. Ada pula kelebihan dari metode Big Bang ini. Yang pertama, tidak membutuhkan interface sementara sebagai perantara sistem baru dan lama. Yang kedua, tidak membutuhkan perawatan pada sistem lama. Yang ketiga, penggunaan sistem baru diharuskan sehingga sistem lama dapat benar-benar ditinggalkan. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk implementasi lebih sedikit. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nelta Yatrisia. Kepada Nelta disilakan. Next. Baiklah, di sini ada kekurangan metode Big Bang. Yang pertama itu dibutuhkannya tenaga kerja untuk implementasi lebih banyak. Yang kedua itu risiko kegagalan sistem lebih tinggi. Yang ketiga tidak dapat sewaktu-waktu pindah ke sistem lama. Yang keempat itu waktu antara pengembangan dan implementasi lebih lama. Dan yang terakhir itu pemimpin proyek tidak dapat menunjukkan hasil kinerja dari sistem ERP sampai semua modul terimplementasi. Next. Baiklah, selanjutnya ini ada kategori perusahaan yang cocok menggunakan metode Big Bang. Yang pertama ada perusahaan kecil dan tingkat kompleksitas bisnis proses yang rendah. Yang kedua, struktur organisasi yang flat dan tingkat pengontrolannya yang rendah. Yang terakhir ada jumlah modul yang sedikit dan tingkat perubahan modul yang rendah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hamidah. Baiklah, selanjutnya implementasi ERP dengan Patient Method. Patient Implementation merupakan rangkaian urutan implementasi yang terdiri dari perancangan, pengembangan, pengujian, dan instalasi modul-modul yang berbeda. Nah, tidak seperti Big Bang, Patient Implementation membutuhkan perhatian dan perawatan khusus pada sistem lama dengan tujuan memfasilitasi pengintegrasian dengan sistem yang baru. Next. Selanjutnya, kelebihan menggunakan metode patient implementasi ini yang pertama, tenaga kerja untuk implementasi lebih sedikit. Kedua, tenaga kerja dapat dikonsentrasikan pada modul tertentu. Ketiga, resiko lebih kecil. Keempat, dapat sewaktu-waktu menggunakan sistem lama. Dan yang kelima, rentang waktu antara pengembangan dan implementasi lebih sedikit. Dan terakhir, pimpinan proyek dapat menunjukkan keberhasilan implementasi modul per modul di dalam sistem ERP ke pihak manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya mengenai kekurangan metode PES implementation. Yang pertama yaitu membutuhkan interface sementara, kedua instalasi lebih lama, ketiga harus merawat sistem lama, keempat kecenderungan untuk kembali ke sistem lama, kelima tingkat risiko yang tinggi dari anggota tim yang keluar atau berganti, dan yang terakhir yaitu operasional dari sistem lama memberikan peluang untuk menghambat sistem ERP baru berjalan. Selanjutnya, adapun kategori perusahaan yang cocok menggunakan metode PES implementation.
Yang pertama yaitu perusahaan besar dan tingkat kompleksitas bisnis proses yang tinggi. Yang kedua, struktur organisasi yang berjenjang dan tingkat pengontrolan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu jumlah modul yang banyak dan tingkat perubahan modul yang tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sifani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai User Acceptance Test atau UAT. User Acceptance Testing adalah proses pemeriksaan apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan user. UAT biasanya berfokus pada fungsionalitas software dan detail teknis lainnya yang nantinya akan digunakan oleh user. Kemudian ada tipe-tipe UAT, diantaranya yang pertama ada alpha dan beta testing. Alpha testing adalah uji coba software yang dilakukan untuk mencari bugs dan permasalahan lain sebelum produk tersebut dirilis ke publik. Biasanya alpha testing dilakukan oleh staf internal dan masih berada di lingkup pengembangan software. Kemudian beta testing sendiri adalah uji coba software oleh user yang memang menggunakan aplikasi atau website. Kurang lebih seperti tes lapangan. Setelah uji coba tersebut, feedback yang diberikan akan menjadi bahan pengembangan software sampai menjadi optimal. Kemudian yang kedua ada Contract Acceptance Testing. Contract Acceptance Testing ini adalah uji coba software yang didasarkan pada beberapa kinerja spesifik, seperti apa yang sudah disetujui dalam kontrak. Pada saat menyetujui kontrak, tim yang mengerjakan produk ini menentukan kriteria apa yang relevan dengan proyek yang akan dijalankan. Dan yang ketiga ada Regulation Acceptance Testing. Uji coba ini ditujukan untuk memastikan bahwa software yang sudah dikembangkan sesuai dengan peraturan tertentu, seperti hukum. Yang keempat ada Operational Acceptance Testing. Tipe UAT yang selanjutnya ini juga dikenal dengan istilah Operational Red Lines Testing dan Production Acceptance Testing. Uji coba ini berfokus pada workflow yang memungkinkan sistem atau software untuk digunakan. Operational Acceptance Testing mencakup workflow, rencana cadangan, pelatihan user, berbagai macam proses maintenance, dan pemeriksaan keamanan. Dan yang terakhir ada Black Box Testing. Black Box Testing adalah tipe UAT yang biasanya dikategorikan sebagai uji coba fungsionalitas. Di dalam uji coba ini, end user akan menguji fungsi software tanpa melihat struktur kode internalnya. Maksudnya adalah user yang menjalankan black box testing hanya mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah software, bukan cara melakukannya. Dengan begitu, hasil tes akan menunjukkan apakah user dapat menggunakan software sebagaimana kegunaan awalnya. Next. Yang lalu ada arsitektur dari infrastruktur. Sebelum suatu perusahaan menggunakan sistem ERP, maka perlu dibangun sebuah fondasi yang kuat seperti infrastruktur dan bisnis proses. Hal ini dikarenakan jika fondasi yang dibangun kurang kuat, maka yang terjadi adalah bukan keuntungan yang diperoleh dari sistem ERP, melainkan seperti bom waktu yang kapan saja akhirnya bisa mengalami kegagalan sistem ERP. Infrastruktur merupakan hal utama dalam perancangan pemakaian sistem ERP dan yang perlu dipertimbangkan itu ada 3. Yang pertama ada people. People ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penerapan sistem ERP, yang merupakan faktor yang sangat penting dan hal yang utama dalam hal komitmen waktu, dukungan top manajemen, rasa memiliki keterlibatan, semangat, dan rasa perlawanan yang minimum. Kemudian yang kedua ada proses. Proses ini berkaitan dengan proses bisnis berjalan dan proses bisnis ke depan dengan penerapan sistem ERP. Sebelum mengambil keputusan menggunakan sistem ERP, maka perusahaan harus sudah memiliki bisnis prosedur yang baik yang akan diterapkan dalam implementasi sistem ERP. Dan yang ketiga ada teknologi. Penerapan sistem ERP identik dengan investasi yang relatif besar, di mana teknologi meliputi dari infrastruktur jaringan, hardware, dan software. Jaringan yang dibangun adalah jaringan untuk internal atau local area network, untuk eksternal disebut wide area network, dan untuk hardware lebih baik jika melihat dari karakteristik software apakah kompatibel atau bisa open system secara hardware atau hanya bisa digunakan untuk diinstal pada hardware tertentu. Untuk software lebih bijaksana untuk melihat scalability, maintenance, dan perkembangan di masa mendatang. Untuk database umumnya memakai relational database di mana arsitekturnya sudah menggunakan client server. Dan untuk beberapa sistem ERP tentunya sudah ada yang menggunakan web based. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Keken Juliani.
Studi kasus User Acceptance Testing atau UAT. User Acceptance Test merupakan pengujian yang tidak melihat source code, tapi hanya melihat persyaratan yang sudah ditentukan. Prinsipnya sama seperti black box testing, tapi model pengujiannya menguji fungsional yang sudah dipersyaratkan. Pengujian UAT ini mengambil pengujiannya adalah dari use case diagram. Jika use case diagram tersebut memiliki generalisasi yang diujian adalah pada use case child-nya. Next. Studi kasus implementasi ERP metode Big Bang. Pengimplementasian ERP dilakukan di semua cabang perusahaan A yang berada di 4 negara, yaitu di Indonesia, Amerika, Australia, dan Jepang. Pengimplementasian ERP hanya berlaku untuk unit tertentu yang berada di setiap perusahaan, misalnya unit marketing dan unit finansial. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan kami mengenai implementasi ERP. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.